Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Raya, Salam Pancasila. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Halim Gupta dari kelas 21. Saya akan menjelaskan tentang pengetahuan dasar di geografi dari pengertian, aspek dan objek, ruang lingkungan, dan konsepnya, dan juga prinsip dan pendekatannya. Pengertian dari geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan graph. Geo berarti bumi dan graph artinya lukisan. Geografi adalah ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi dan semua isinya. Menurut para ahli, yaitu ada dua, Eratosthenes dan Pintarto. Eratosthenes menurutnya geografi berasal dari kata geografika, yang artinya penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Berdasar pendapatnya, ia dianggap sebagai peletak dasar pengetahuan geografi. 2. Pintarto. Geografi adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat bumi, gejala-gejala alam dan penduduk, corak yang khas mengenai kehidupan, dan mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam konsep ruang dan waktu. Objek dan aspek geografi. 1. Objek geografi. Objek material, litosfer, biosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Litosfer, lapisan tanah yang ada di bumi, contohnya seperti gunung, bumi, tanah, dataran. Biosfer adalah kehidupan, contohnya flora dan fauna. Atmosfer artinya lapisan udara, contohnya iklim dan cuaca. Hidrosfer artinya lapisan air, seperti sungai dan laut. Antroposfer artinya manusia. Yang kedua, ada objek formal, yaitu cara pandang yang diambil dari objek material. Ada 3 pendekatan: pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah. Yang kedua, aspek-aspek geografi, yaitu ada 2. Yang pertama, aspek fisik. Aspek topologi berkaitan bentuk muka bumi, letak atau lokasi suatu wilayah yang punya ciri khas tertentu. Yang kedua, aspek abiotik, berkaitan kondisi tanah, hidrologi, iklim suatu wilayah. Yang ketiga, aspek biotik, berkaitan vegetasi, flora, dan fauna. Aspek sosial. Aspek sosial masyarakat, kelompok, aspek ekonomi, pertanian, industri, aspek budaya dan politik, pendidikan, agama, bahasa, dan kepemerintahan yang berjalan kehidupan masyarakat. Ruang lingkup geografi. Yang pertama, geografi fisik mempelajari fenomena yang berkaitan dengan bentuk relief, iklim, dan segala proses fisik yang terjadi di darat, laut, udara yang mempengaruhi kehidupan manusia. Yang kedua, geografi sosial mempelajari segala aktivitas manusia di bumi dan interaksi terhadap lingkungan. Geografi sosial dibagi menjadi 2, yaitu geoekonomi yang membahas bentuk permukaan bumi dan pembersihan SDA atau sumber daya alam. Dan kedua, geokependudukan yang membahas persebaran manusia, misal desa dan kota. Yang ketiga, geografi regional mempelajari suatu daerah atau wilayah secara khusus, baik mengenai aspek fisik dan sosial. Yang keempat, geografi teknis, penggunaan keahlian teknis dalam geografi untuk menyelesaikan masalah. Konsep-konsep geografi yaitu ada 10. Yang pertama, konsep lokasi, artinya kedudukan suatu objek di permukaan, yang dibagi menjadi 2, yaitu absol, berkaitan dengan letak astronomi, relatif, yaitu suatu tempat berkaitan dengan tempat yang lain dan ada perbandingan dengan tempat lain. Yang kedua, konsep jarak, ruang yang terdapat di antara 2 objek, yaitu absol berkaitan dengan panjang, relatif, yaitu satuan waktunya. Yang ketiga, konsep keterjangkauan, artinya kemudahan untuk mencapai suatu objek jika ke Bandung lebih cepat lewat tol daripada jalan desa. Yang keempat, konsep pola, susunan atau penyebaran fenomena di permukaan bumi, permungkinan di pantai yang memanjang mengikuti garis pantai. Kelima, konsep morfologi, bentuk muka bumi akibat alam maupun ulah manusia. Jangan bangun rumah di daerah tekungan karena akan banjir jika hujan. Keenam, aglomerasi, kecenderungan berkelompoknya fenomena di bumi, daerah industri yang memusat di kota. 7. Konsep interaksi. Dengan ini, interdependensi interaksi adalah hubungan timbal balik dan interdependensi
adalah ketergantungan antara wilayah, hubungan desa, kota. 8. Konsep nilai kegunaan. Kelebihan yang dimiliki suatu wilayah yang indah cocok jadi tempat wisata. 9. Diferensiasi area. Ciri khas suatu daerah. Penduduk daerah pantai sebagai nelayan. 10. Konsep keterkaitan ruang. Hubungan antara wilayah yang mendorong terjadinya hubungan sebab akibat daerah hilir, banjir karena pembangunan di daerah hilir. Prinsip geografi ada 4. Pertama, prinsip persebaran, di mana fenomena alam tersebut tersebar. Emas banyak terdapat di Papua tapi tidak di Jawa. Prinsip interrelasi, menjelaskan hubungan antara fenomena dengan fenomena lainnya. Indonesia sering mengalami hujan karena fenomena El Nino. 3. Prinsip deskripsi, menjelaskan tentang fenomenanya. Peta penggunaan tanah untuk mempermudah analisis wilayah, kesesuaian lokasi fasilitas umum seperti terminal, rumah sakit, dan lain-lain. Prinsip korologi, gabungan dari prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi yang merupakan ciri khas geografi. Kesenjangan pembangunan Pulau Jawa dan Papua yang membuat padatnya pendudukan di Jawa. Pendekatan geografi itu ada 3. 1. Pendekatan analisis keruangan. Analisis yang menekankan ruang sebagai tempat kejadian dapat dilihat dari segi struktur, pola, dan proses. Saat musim hujan, sering terjadi banjir di Jakarta dan muncul pertanyaan seperti bagaimana pola keruangan sabaran banjiran di Jakarta, di mana wilayah yang selalu banjir tiap tahun. Yang kedua, pendekatan analisis ekologi, menekan keterkaitan antara fenomena di bumi dengan lingkungan sekitar baik alam maupun manusia. Selain mengidentifikasikan kondisi fisik lokasi banjir, tapi juga harus analisis perilaku masyarakat sekitar dalam mengolah lingkungan yang mengakibatkan banjir. 3. Pendekatan analisis kompleks wilayah, campuran 2 pendekatan di atas. Sekian penjelasan dari